Kita semua dibuat bingung ya melihat cara negara menyelesaikan masalah ya. Revisi Undang-Undang TNI dikejar ya, dilakukan dengan buru-buru ya, atau diuber hanya untuk memberi kesempatan atau menyediakan kesempatan bagi perwira TNI aktif untuk menjadi ASN. Padahal mereka bukan rakyat jelata yang nganggur. Mereka punya jabatan. Mereka terima gaji, tunjangan fungsional, ada yang punya rumah dinas, punya mobil dinas. Rasanya mereka tidak kesulitan menjalani hidup karena negara sudah memenuhi kewajibannya dan mereka sudah mendapatkan haknya. Pengabdian mereka sebagai TNI juga sangat amat mulia. Kita juga bingung ketika melihat hanya seorang Teddy, presiden pasang badan ya, membuat keputusan presiden untuk melindungi yang bersangkutan agar tidak mundur dari pati atau perwira TNI ya. Menempatkan sekretaris kabinet sebagai jabatan yang tidak harus mundur dari perwira TNI ketika menjabat. Kepala Staf Angkatan bicara lugas tegas membelanya. Menko Polhukam memberi klarifikasi bahwa kepangkatan Teddy dari mayor menjadi letkol sudah sesuai prosedur ya. Walaupun sejumlah jenderal purnawirawan TNI mempersoalkan itu, mengatakan bahwa itu tidak lazim terjadi dalam proses di TNI ya. Begitu pula sejumlah pejabat, anggota DPR angkat bicara membenarkan posisi Teddy. Mereka mengatakan bahwa dia sudah mendampingi presiden, bekerja dengan baik, dia punya kemampuan untuk itu, karena itu negara harus mengapresiasi yang bersangkutan. Tapi pada sisi lain Anda bisa lihat nasib 2,3 juta CASN dan P3K yang terkatung-katung ya. Tidak jelas, tidak menentu. Mereka honorer yang sudah mengabdi rata-rata di atas 5 tahun ya, bahkan sampai 20 tahun. Dengan gaji seadanya 200-300 ribu. Mereka menjadi kacung, menjadi babu pemerintah dengan digaji yang tidak layak. Tapi mereka bertahan bekerja puluhan tahun hanya untuk membela negara tercinta. Mereka sebagai tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga teknis. Keringat mereka sudah menetes bertahun-tahun, mengorbankan jiwa dan raga untuk negara ini. Hanya untuk menjadi jongos pemerintah dengan gaji yang tak pantas. Begitu pula CASN, mereka yang sudah meninggalkan pekerjaan lamanya, sudah putus hubungan pekerjaan. Mereka rela untuk adu nasib ya, menjadi buruh pemerintah atau ASN. Tapi juga tak pasti nasibnya. Mereka tidak bisa lagi kembali bekerja karena hubungan kerjanya sudah diputus. Para honorer juga mengalami nasib yang malang ya, karena tidak lagi dianggarkan di APBD gaji mereka yang dibayar sebagai honorer. Semua ini merintih dalam satu suasana duka, menanti kepastian nasibnya. Anda bisa bayangkan, dalam suasana Ramadan semacam ini mereka harus meratapi hidupnya. Banyak mengatakan kepada saya, kami bingung, anak-anak kami sekolah dengan cara bagaimana. Kami juga bingung meneruskan hidup kami yang beban hidupnya semakin berat. Satu sisi kami tidak memiliki kepastian, bahkan gaji pun kami tidak punya. Bagaimana cara kami bertahan dengan keadaan semacam ini?
sisi lain negara begitu mudah mengoplos kebijakan, merubah undang-undang hanya untuk tukar jabatan, hanya untuk tukar posisi, hanya untuk bagi kekuasaan. Kalau negara diciptakan atau dihadirkan hanya untuk melayani pejabat, hanya untuk melayani mereka yang berkuasa, rakyat duduk diam dan bengong menyaksikan pesta tukar jabatan, pesta bagi-bagi kekuasaan yang mereka lakukan. Ini memang sungguh amat menyedihkan kita semua. Sebagai rakyat jelata, kita hanya duduk diam, bingung melihat mereka yang memperdaya dan membodohi rakyat dari waktu ke waktu, tak pernah bosan dan tak pernah habis. Saya sungguh prihatin. Kita ingin presiden bekerja untuk rakyat, sebagaimana pidato-pidato yang disampaikan oleh presiden. Kita ingin presiden memenuhi janji-janjinya ketika kampanye, dan bahkan di podium-podium dengan lugas lantang mengatakan, siapa yang menyiksa rakyat atau menyengsarakan rakyat akan berhadapan dengan saya. Saya akan terus membela rakyat. Pidato-pidato itu menjadi kiasan di atas podium, tidak memberi makna apa-apa, karena tak ada wujud nyata yang dihadirkan presiden sebagai sebuah tindakan dalam memenuhi janji. Lalu kita bisa berharap apa? Kalau negara terus dikelola dengan cara ini, bagaimana mungkin negara bisa makmur rakyatnya? Bagaimana mungkin negara bisa maju dan rakyat bisa mendapatkan hak-haknya yang diharuskan negara untuk memenuhinya? Konstitusi hanya cerita, hukum juga hanya cerita, keadilan juga hanya angan-angan. Semua menjadi sepenggal dusta yang terus melukai hati kita sebagai rakyat jelata. Dan kita hanya bisa merenung, tak berdaya, menyaksikan mereka yang terus pesta pora dengan gaji dari uang rakyat. Atas nama rakyat, kita harus terus meratapi nasib ini. Lalu sampai kapan kita dibeginikan? Apakah kita memilih diam atau memperbuat apa? Saya tidak tahu harus berkata apa. Mari kita sama-sama merenungi nasib ini. Mari kita sama-sama terus berpikir apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini. Karena diam bukan pilihan yang tepat. Hanya sekedar bicara pun bukan pilihan yang tepat. Harus ada tindakan nyata sebagai rakyat, sebagai pemangku kedaulatan di negeri ini yang harus kita ambil sebagai jawaban atas penderitaan rakyat yang kita alami. Sebab ini bukan cita-cita negara dihadirkan.